കഥ ഇനി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Drisam 2023. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Cerita dimulai di sebuah hutan dengan seseorang yang sedang berlari tanpa arah di tengah hutan itu. Ya, seperti kabur dari sesuatu. Sebisa mungkin dia berlari menjauh dari apapun. Namun arahnya yang tak menentu membuat dia juga kebingungan. Sebab tujuannya tak sampai-sampai. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah rumah dan mengetuk pintu rumah tersebut. Ia meminta seseorang perempuan untuk membukakan pintu untuk dirinya. Namun tiba-tiba keberadaannya diketahui oleh kumpulan orang. Ia lantas dikepung dan harus pasrah ditangkap oleh mereka. 6 tahun kemudian, seorang pasangan tinggal di sebuah rumah. Mereka sedang berdebat mengenai pekerjaan sang suami yang tidak jelas. Suami itu cukup berambisi untuk memainkan sebuah film. Ia pernah membayar untuk dibuatkan film agar dia bisa menjadi pemeran utamanya. Namun, uang yang didapatkan dari bisnis yang mereka bangun lenyap dalam seketika. Itu membuat istri sangat marah. Pasalnya sang suami terlalu keras kepala dengan keinginannya. Perkataan dirinya pun menjadi tidak didengarkan oleh sang suami. Dia telah menghabiskan 1,6 juta rupiah untuk membayar pembuat naskah membuatkan filmnya. Namun di tengah perdebatan mereka mendengar ada seseorang yang bertengkar. Dari kejauhan mereka melihatnya. Istri menyuruh suaminya itu untuk mengecek kondisi yang terjadi. Awalnya suaminya tidak mau, namun setelah dipaksa dia harus menurutinya. Ternyata ada seseorang suami yang merupakan teman Guti yang sedang bertengkar. Suaminya itu bernama Saab dan dia sedang dalam keadaan mabuk. Untung Guti cepat melerainya. Pasalnya kondisi temannya itu sangat tidak stabil kelihatannya. Guti menyuruh istri Sabu untuk melaporkannya ke polisi saja. Daripada dibiarkan maka akan dapat membahayakan. Guti dan anaknya sedang melakukan perjalanan. Di dalam perjalanan, Guti memberitahu beberapa film yang ia rancang naskahnya, namun tidak juga tayang, karena ada beberapa masalah sensor yang harus diselesaikan. Setelah Guti mengantarkan anaknya ke perguruan tinggi, dia mendatangi kantor TV-nya untuk membicarakan masalah filmnya. Banyak berita tentang Guti yang sudah menyebar di kalangan warga sekitar. Banyak juga percobaan pembunuhan yang ingin dilakukan pada Guti. Namun, Guti memiliki kemampuan yang cukup baik dalam hal mempertahankan dirinya. Saat Guti keluar dari tempat itu, dia diincar oleh seseorang dengan tatapan yang sangat tajam. Sementara anak Guti yang bernama Anu saat ini sedang kuliah, sedang ada sebuah tugas untuk membuat film pendek. Mereka sedang kebingungan memikirkan sebuah ide mengenai alur film yang akan dibuatnya. Teman pria Anu itu mempunyai ide untuk filmnya tersebut, yang mana di sebuah rumah di tengah hutan, dia terbangun ketika tengah malam dan dia melihat sesuatu yang menyeramkan. Anak Guti itu sangat penasaran dengan endingnya. Namun ternyata temannya itu belum memikirkan lebih lanjut akhir cerita ide tersebut. Guti kemudian menemui seseorang yang sangat berpengaruh di dunia perfilman. Dia menyampaikan ide yang dia miliki dengan harapan idenya dapat diterima dan diadaptasi menjadi sebuah film. Sementara istrinya Guti terus mendengar keributan dari pasangan yang pernah ia lerai saat itu. Istri Guti kemudian berjalan ke suatu tempat bersama istrinya Sabu. Dia menceritakan semua yang terjadi, mulai dari asal-usul pernikahan mereka dan semuanya begitu juga dengan istri Guti. Dia menceritakan bahwa uangnya selalu habis karena ambisi Guti hanya untuk membuat sebuah film. Namun filmnya dapat dikatakan tidak ada yang jadi. Di sore hari tiba-tiba Guti mengabarkan pada sang istri bahwa dia tidak akan pulang karena ada sebuah pekerjaan yang mendesak. Guti saat ini sedang bersama temannya. Ia sedang berada dalam sebuah mobil. Mereka sedang membahas tentang film yang saat ini digarap oleh Guti. Temannya itu pun bahkan ikut meragukan Guti karena belum ada film garapan Guti yang tayang di televisi. Namun Guti masih sangat yakin dengan ambisinya itu. Dia yakin film itu akan tayang secepatnya. Apalagi masalah yang terakhir ini hanya tentang hak cipta dan sensor saja. Itu semua dapat dia urus secepat mungkin. Passion Guti memang di industri perfilman. Setelah ini, Guti akan menuju ke sebuah hotel untuk melihat pengeditan skrip film
yang tengah digarapnya. Dia juga menghubungkan CCTV di tempat kerjanya ke HP-nya agar dia bisa memantau dimanapun ia berada. Sementara istri Guti saat ini sedang berbicara dengan seorang wanita, yaitu istrinya Sabu, saat di rumahnya. Dia sedang membicarakan tentang rumor yang beredar hangat di lingkungan tetangganya. तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ को मार डाला उनका कहना है Tentang Anju dan anak laki-laki itu. Namun tak lama Guti pulang dan diminta untuk membuatkan sebuah kopi. सब कुछ सहन करके बिगाड़ देती हैं। Keesokan harinya Guti bersantai sambil memantau CCTV yang sedang terhubung dengan HP-nya. Anaknya memeluk Guti karena ia sudah lama tidak bertemu. Mereka kemudian lanjut makan siang bersama. Di tengah makan siang bersama, istrinya Guti itu membahas tentang pernikahan Anju, yang menurutnya harus dilakukan secepatnya untuk menghindarkan dirinya dari rumor yang aneh-aneh. Namun Anju menolak untuk menikah secepat mungkin. Dia lebih memilih untuk menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Namun istrinya Guti kembali menyuruh Guti untuk memikirkan perkataannya tadi tentang pernikahan Anju, sebab untuk menghindarkan rumor yang beredar di sana. Sementara di kantor Guti mereka sedang membahas tentang Guti, kelanjutan kasus Guti saat 6 tahun yang lalu. Namun Guti saat ini memang seperti sudah terlepas dari polisi, sebab para polisi tidak menemukan bukti yang kuat untuk bisa menahan Guti lebih lama. Ketika Guti sedang berbincang santai dengan keluarganya, tiba-tiba polisi kemudian datang. Polisi itu datang mencari istrinya Guti. Ternyata polisi itu datang untuk meminta keterangan dari Guti dan istrinya. Karena seorang pemabuk yang sering bertengkar di dekat rumahnya itu, istrinya telah melapor ke polisi. Polisi hanya meminta keterangan setelah mereka langsung pergi. Tapi sebenarnya itu hanyalah akal-akalan polisi, karena dia saat ini sedang menyelidiki kasusnya Guti. Saat malam hari, Anju tiba-tiba bermimpi bahwa ada sekelompok wanita yang mendatanginya dan mengancam karena Anju telah membunuh anaknya. Mengetahui itu, orang tuanya langsung mendatangi Anju dan menenangkan dirinya. Kondisi Anju saat ini memang sedang dalam mental yang drop setelah tuduhan yang ditunjukkan kepadanya. Bahkan orang tuanya mencoba untuk membawanya ke psikolog, namun terapi yang bisa diberikan itu hanya dengan cara memahami kondisi Anju saja. Keesokan harinya, istri Guti dengan anak-anaknya datang ke rumah Sarita, seseorang dari Sabu. Mereka hanya berbincang tentang hal yang kecil. Namun Sabu melihat istri Guti dengan tatapan tak suka. Sementara di sisi lain, sebuah keluarga sedang membicarakan tentang peristiwa 6 tahun yang lalu yang masih sangat membekas di ingatannya. Dia terlihat sangat sedih hingga meneteskan air mata. Namun dia berusaha ditenangkan oleh ibunya. Malam hari istri Guti itu menatap ke jendela seperti ada yang sedang dipikirkan oleh dirinya. Ternyata dia sangat mengingat juga kejadian beberapa tahun yang lalu karena situasinya sama persis dengan malam ini. Dengan kondisi hujan yang sama. Di malam itu, lagi-lagi ia bercerita pada Sarita tentang ketakutannya. Sarita sudah seperti teman dekat istrinya Guti. Dia yang menjadi teman curhatnya. Ia mengatakan ada beberapa hal penting yang belum diceritakannya kepada Guti. Karena setiap kali dia ingin bercerita, selalu saja ada sesuatu yang menghalanginya. Entah ketakutan atau kesibukan Guti. Di kantor polisi, polisi mendapat sebuah laporan dari Sarati dan suaminya. Sarti dan suaminya ternyata adalah saksi polisi. Mereka mencoba untuk mencari tahu banyak hal dari keluarga Guti. Polisi itu ternyata sudah menaruh semua perekam suara di rumahnya Guti. Namun mereka tak pernah membicarakan tentang kasus ini, meski semua upaya sudah dilakukan dengan memancing mereka untuk membicarakan itu, tapi tetap nihil hasilnya. Kasus yang tengah diselidiki ini kasus yang terjadi 6 tahun yang lalu, di mana seorang pemuda bernama Farun terbunuh saat mengancam Anju dengan menunjukkan video telanjang miliknya. Guti tidak ada di rumah saat itu, jadi kemungkinan yang membunuhnya adalah istri atau anaknya. Polisi kemudian menggambarkan alur pembunuhan yang mungkin dilakukan oleh keluarga Guti. Pembunuhan itu dimulai dari tanggal 2 Agustus sampai tanggal 5 Agustus. Mulai dari pembunuhan yang mereka lakukan hingga penghilangan bukti di tanggal 4 dan 5-nya. Jika asumsi dan perkiraan waktu yang digambarkan itu benar, Guti menguburkan mayat itu sejauh 50 km dari tempat kejadian perkara. Keesokan harinya polisi berdatangan dan melakukan penyelidikan ke rumah-rumah yang mereka percayai sebagai saksi pembunuhan itu. Semua tetangganya sebenarnya sudah sangat yakin jika Guti dan keluarganya lah yang membunuh Farun. Namun hingga 6 tahun sejak kejadian itu, polisi belum mampu mengungkapkan kebenaran yang ada.
sebab Guti tak bisa ditangkap begitu saja jika tidak ada bukti yang kuat. Apalagi saat ini polisi semakin sulit untuk mengungkapkan kasus itu. Banyak saksi mata yang dimintai keterangan olehnya lupa dengan kejadian itu. Menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kepolisian. Polisi kemudian terus mendatangi saksi yang bertemu dengan Guti. Dia melihat jeep milik Guti keluar dari rumahnya jam 4 pagi. Keterangan itu kemudian membuat polisi sedikit menemukan titik terang. Polisi kemudian menanyakan jalan pintas yang biasa digunakan oleh Guti untuk ke kantor TV miliknya. Di sana melewati beberapa tempat, termasuk kebun karet. Polisi mencurigai jika Guti menguburkan mayat itu di gereja. Istri Guti pulang dari gereja dan melihat mobil polisi lewat, membuat istri Guti itu sedikit takut. Namun, ia ditenangkan oleh Sarita. Saat di rumah mereka berbincang-bincang, Sarita memberitahu apa yang akan dilakukan polisi. Ia mengatakan jika polisi akan menggeledah pemakaman di gereja itu. Tujuan Sarti agar dia bersama suaminya itu membahas hal tersebut, agar mereka mengetahui di mana sebenarnya mayat itu dikuburkan. Tapi hal itu kemudian membuat istri Guti itu sangat panik. Dia langsung menelpon Guti untuk cepat pulang. Sementara Sarita terus memantau gerak-gerik mereka. Akhirnya mereka melihat Guti yang pulang. Mereka langsung standby di tempat penyadap suara. Sementara Guti diajak mengobrol berdua. Mereka membahas tentang penggeledahan makam itu. Namun Guti sepertinya tidak takut dengan hal tersebut. Bahkan dia bersumpah jika tidak ada mayatnya di pemakaman itu. Tapi istrinya itu terus khawatir. Dia terus mendesak Guti untuk percaya padanya. Namun Guti tetap berusaha meyakinkan istrinya itu bahwa tidak ada yang akan berhasil menemukan potongan mayat itu. Sarti dan Sabu tidak berhasil menemukan bukti dari percakapan mereka karena Guti yang selalu saja menutup diri untuk membahas tentang hal tersebut. Sementara di kantor televisi milik Guti, mereka terus membahas tentang perkembangan kasus Guti. Mereka khawatir dengan Guti karena menurutnya polisi semakin intens menyelidiki kasus tersebut. Mereka berpikir dalam waktu dekat Guti akan berhasil ditangkap olehnya. Polisi itu terus melakukan penyelidikan. Polisi mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang tidak dikenal jika dia tahu di mana Guti menguburkan mayat itu. Namun dia tidak ingin memberitahunya. Dia ingin bertemu dengan para polisi. Dia memang saksi yang melihat Guti saat itu. Dia membutuhkan uang yang banyak sehingga dia memanfaatkan kepolisian untuk memberinya uang dan dia akan memberitahu semua tentang Guti dan di mana tempat Guti menguburkan mayat itu. Akhirnya, polisi setuju untuk memberikan uang. Ia memberitahu jika dia melihat Guti di kantor polisi tempatnya saat ini. Saat itu kantor polisi sedang dibangun. Dia melihat Guti keluar dari sana. Namun polisi tidak akan langsung percaya padanya. Mereka berdiskusi terlebih dahulu. Mereka bertanya lebih lanjut kepada kontraktor yang pernah membangun kantor ini. Dan waktu pembangunan itu pas dengan waktu kejadian. Hal itu menambah bukti bahwa perkataan orang itu bisa dipercaya. Kemudian polisi itu menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki ini. Namun secara diam-diam dan jangan ada media yang tahu tentang apa yang akan dilakukan polisi selanjutnya. Polisi itu sudah sangat yakin jika pernyataan orang itu benar. Ketika mereka berniat untuk mengganti ubin di kantornya sebagai alibi untuk mengalihkan perhatian warga agar tidak curiga dengan apa yang mereka lakukan. तैनात थे यहाँ दीपक का त्रिशूर में ट्रांसफर हो गया. Sementara keluarga Guti sedang harmonis dengan bermain bersama-sama, bermain ular tangga bersama-sama. Mereka terlihat sangat bahagia. Namun salah seorang pekerja mendengar percakapan polisi itu. Mereka sedang mencari mayat pekerja yang lain jika ini ada hubungannya dengan kasus Guti. Dan dia ingat ketika itu kantor polisi ini sedang dibangun. Bisa saja polisi mencurigai jika mayat itu dikubur di sini. Guti saat ini sedang mencuci mobilnya. Dia mendapatkan telepon dari seseorang yang berjanji untuk menemuinya sebentar lagi. Dia kemudian mengecek CCTV di HP-nya. Dia melihat kantor polisi yang sedang dibongkar. Itu membuat Guti sangat kaget. Dia langsung bergegas pergi ke kantor televisi miliknya. Sementara penggali kantor polisi itu sudah menemukan potongan mayatnya. Ada seorang warga yang memberitahu tentang hal tersebut ke keluarga Guti. Hal itu didengar oleh istri dan kedua anaknya. Mereka khawatir dan sangat sedih. Namun Guti berusaha menenangkan istrinya. Televisi sudah mengangkat berita tentang kematian Farun yang dibunuh oleh Guti dan keluarganya. Saat ini Guti dan keluarganya menjadi incaran polisi. Dijadwalkan polisi akan melakukan sidang dengan Guti siang hari ini. Polisi sudah mengidentifikasi tentang tengkorak dengan ahli forensik.
dan menemukan bahwa mayat ini tewas karena benturan benda tumpul. Siang harinya, persidangan dilakukan dengan masing-masing kuasa hukum yang membela mereka, hingga terjadi sebuah perdebatan di antara mereka, yaitu kuasa hukum milik Guti mencoba untuk meringankan hukuman Guti. Keesokan harinya polisi memintai keterangan melalui Guti langsung. Polisi mencari tahu apa ide Guti menguburkannya di kantor polisi. Namun Guti tetap kekeh dan berbohong bahwa ia tidak pernah menguburkan siapapun. Berbekal rekaman suara ketika berbicara dengan Sarti, bukti yang memojokkan keluarga Guti semakin kuat. Ibu Farun dengan sangat marahnya berkata pada Anju yang memang sedang tidak sehat mentalnya. Ia terus memarahinya dan mendesak Anju. Kondisi Anju semakin parah dan dia hanya bisa tertunduk dan tak mengucap apa-apa. बता मुझे Dia pingsan dengan seketika. Guti kemudian langsung menyuruh para polisi untuk membawanya ke rumah sakit. Guti ingin berbicara dengan polisi itu secara pribadi. Ada sesuatu yang ingin dikatakannya. Akhirnya di sana Guti mengaku jika ada seorang yang mengubur Farun. Ia adalah seseorang yang bersembunyi di dekat rumahnya. Ia berpikir itu adalah pencuri. Kalau dia pukul kepalanya dengan tongkat hingga dia tewas. Dia kemudian melihat kantor polisi yang sedang dibangun. Lalu dia menguburkannya di sana. Karena pikirannya itu adalah tempat yang sangat aman. Sementara itu Ibu Farun dan ayahnya sekarang sedang bertengkar. Ayahnya sedikit iba dengan keluarga Guti, sehingga dia menganjurkan untuk dipenjara saja. Sementara ibunya menginginkan dia juga dihukum mati. Kasus ini dilakukan oleh Anju saat dia sedang remaja. Apalagi polisi tidak memiliki bukti kuat untuk menahan mereka. Maka Anju bisa saja dibebaskan polisi akan penangkapan dan penahanan besok. Sementara Guti saat ini sedang berada di rumah. Di malam hari, dia melihat keluarga seperti banyak pikiran. Istrinya menangis di pelukan Guti. Dia menyesal karena sudah menceritakan semuanya pada Sarti, yang ternyata dia malah mengkhianatinya. Sementara mereka menghampiri anaknya yang tidak bisa tidur karena kepikiran hal tersebut. Ayahnya mencoba untuk menenangkan mereka. Keesokan harinya polisi menghampiri rumah Guti untuk menangkapnya. Guti dibawa oleh pihak kepolisian. Di tempat polisi, seorang penulis film yang sangat terkenal datang menemui polisi. Dia menceritakan bahwa Guti pernah datang menemuinya dan dia menawarkan cerita yang sangat menarik untuk dijadikan sebuah film. Namun skrip film itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diselesaikan. Film itu menceritakan tentang anak seorang pengusaha besar yang memiliki impian tanpa ingin melihat kekuasaan dari orang tuanya. Sementara di kampus dia memiliki musuh yang selalu menentangnya. Hingga pada akhirnya mereka berkelahi di malam hari. Dan musuhnya itu terbunuh dalam pertengkaran itu. Kemudian dia menguburkan mayat itu di kantor ayah musuhnya yang sedang dia bangun. Tetapi setelah itu hidup mereka penuh dengan sengsara karena dihantui rasa ketakutan. Polisi yang terus mengejarnya hingga akhirnya polisi berhasil mengungkap kebenaran. Tapi cerita itu tidak dibuat menjadi film karena orang itu tidak puas dengan klimaksnya. Dalam skrip yang dibuat oleh Guti, pemeran utamanya seolah-olah bersalah dan akhirnya ditangkap oleh polisi. Cerita itu sudah diadaptasi dan sudah rilis menjadi sebuah buku. Namun Guti tidak puas dengan klimaksnya yang mana pemeran utamanya masuk ke dalam penjara. Sementara itu dia ingin mengubah agar pemeran utama bebas dari penjara itu. Setelah sampai di kantor polisi, di persidangan terungkap jika polisi tidak menyelidiki kasus Guti itu berdasarkan bukti yang nyata, tapi berdasarkan sebuah novel karya Guti yang dijadikan acuannya. Sontak polisi kaget, ternyata itu adalah buatan Guti. Di persidangan, kuasa hukum Guti terus melontarkan argumen-argumen yang meringankan Guti. Tapi ditemukan fakta bahwa menurut DNA, kerangka tubuh itu bukan milik Farun. Saat ini polisi sudah masuk ke dalam permainan Guti. Saat 6 tahun yang lalu, setelah penguburan Farun, dia mencari berita tentang seorang pemuda yang tewas akibat benturan di kepalanya. Setelah informasi berhasil dia dapatkan, dia langsung pergi ke makam pemuda itu. Dia mencoba untuk mendekati penjaga kuburan, hingga mereka berteman dengan sangat baik. Guti kemudian sering membantu kebutuhan dari penjaga itu, hingga akhirnya penjaga kuburan itu dengan sukarela memberikan tengkorak kuburan yang dijaganya. Guti menyimpan baik-baik tengkorak itu di kantornya. Saat 6 tahun kemudian kasus itu terungkap. Dia yang sudah berteman baik dengan satpam tempat forensik tengkorak itu dibawa oleh kepolisian. Ia mengajak satpam itu mabuk hingga ia tak sadarkan diri. Hal tersebut menjadi sebuah celah bagi Guti untuk menukar tengkorak itu dengan tengkorak hasil temuan polisi. Hingga akhirnya rencana berhasil. Hasil DNA tengkorak itu menunjukkan
bahwa mayat itu bukanlah Farun. Polisi kemudian tidak memiliki cukup bukti untuk menahan Guti, dan akhirnya Guti dibebaskan. Sementara tengkorak Farun dibakar Guti. Kemudian abunya diberikan ke pemuka agama untuk diserahkan kepada orang tua Farun. Sebuah film kehidupan dari Guti yang berjalan sangat realistik. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita dari film yang berjudul Drisam. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.